Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, bahwa kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, bahwa kami hari-hari ini untuk menang dalam setiap ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mau belajar melihat kebaikan Tuhan dalam setiap proses yang kami alami. Karena kebaikan Tuhan itu bukan hanya hal-hal yang baik. Seringkali Tuhan izinkan kami masuk dalam proses yang berat, karena itu adalah kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami, buat kami mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema menang dalam ujian iman. Siapa yang lagi mengalami ujian iman hari-hari ini? Puji Tuhan, tidak ada ya? Jemaat GSJS ini luar biasa semua. Yang lagi mengalami saya doakan supaya diberi kekuatan. Yang tidak mengalami saya doakan biar diuji imannya ya. Karena kita percaya bahwa ujian iman itu akan membuat kita semakin naik ke level yang lebih tinggi bersama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mencoba mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang apa sih definisi dari ujian. Ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ujian itu adalah pencobaan atau proses untuk mengetahui mutu dan kualitas dari sesuatu. Ujian itu adalah sebuah percobaan atau proses untuk mengetahui mutu atau kualitas dari sesuatu. Dan kita tahu bersama kenapa setiap kali ada peluncuran produk dan lain sebagainya tulisannya sudah lulus uji. Karena produk itu akan menjadi produk yang berharga kalau sudah lulus uji. Memilih pasangan juga harus lewat ujian. Jadi yang cowok-cowok kalau mau cari pacar, ya pura-pura naik motor mogok, coba lihat ceweknya mau dorong enggak. Amin? Enggak ada amin loh ya. Jadi kalau mau memilih pasangan juga harus melalui ujian, karena itu keputusan yang kita buat seumur hidup. Dan ujian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sebuah proses atau pencobaan untuk mengetahui kualitas. Sekarang saya pengen kita bandingkan dengan Alkitab. Apakah sama definisi dari ujian? Mari lihat bersama 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 saudara. Kita baca ayat yang ke-5 sampai ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Baca 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud ya semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat ini ternyata sama dengan arti yang ditulis di dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayat ini dengan jelas berkata, maksud semuanya itu ya, maksud dari semua ujian, pencobaan. Kalau kita lihat tadi ayatnya di sana, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetapi dikatakan maksud dari pencobaan itu tujuannya satu, untuk membuktikan apa? Kemurnian, kualitas iman. Bapak Ibu, iman itu harus diuji. Kalau jual produk aja harus melalui ujian, apalagi dengan yang namanya iman. Kita tidak mungkin akan melihat hal-hal besar yang terjadi karena iman kalau iman kita belum diuji. Karena itu tidak semua orang Kristen akan mengalami janji Tuhan. Hanya mereka yang imannya sudah diuji yang akan melihat. Karena Tuhan itu tidak sembarang. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pastor Timothy, ya, dia bertanya, Bu, luar biasa melihat perjalanan panjang Ibu ya sampai hari ini sehingga Tuhan bisa pakai Ibu secara luar biasa. Saya bilang, ini semua hanya karena pemberian Tuhan. Tapi Tuhan itu juga tidak sembarang memberikan sesuatu kepada seseorang. Kenapa saya bisa seperti hari ini? Itu semua berkat ujian demi ujian yang sudah saya lewati bersama dengan Tuhan. Ya, lalu suami saya bersaksi tadi. Saya ingat saudara ketika kami pindah dari Solo. Kami datang di satu gereja di Jakarta, ya gereja ini tidak besar tapi adalah gereja kaya karena banyak orang kaya di dalam, ya ada orang ternama lah. Waktu kami ada di sana, lalu kami ya terpanggil untuk melayani di situ. Tadinya saya nggak tahu kalau ada orang kayanya di situ. Ketika kami sudah melayani, ya ternyata orang ini merasa terberkati dengan pelayanan saya dan suami. Jadi dia panggil kami, dia tanya, mana anak-anak kalian? Anak-anak kami masih di Solo Pak, karena kami ini baru pindah. Kenapa belum dibawa? Ya karena keterbatasan biaya, tapi Tuhan masih menyuruh kami untuk bertahan di Jakarta. Anak-anak masih kecil, bawa anak 3, mau pindah ke Jakarta itu tidak mudah. Makanya ketika saudara dengar saya bersaksi, waktu dengar suara Tuhan, Tuhan bilang tinggalkan kota Solo, pindah waktu itu ke Jakarta. Saya langsung menolak, saya bilang Tuhan saya tidak mau. Kenapa? Anak saya 3 sekolah dan di rekening saya tidak ada uang 1 M. Kalau ada uang 1 M saya akan langsung bilang siap Tuhan, pindah kemana? Oke, saya boyong anak-anak saya. Lebih gampang. Masalahnya tidak ada uang, jangankan 1 M, ya 10 juta ndak ada. Lalu saudara, ketika kami pindah dengan iman, anak-anak masih di Solo, saya titip sama mertua, yaitu kita pulang seminggu 2 minggu sekali lihat anak. Lalu pengusaha itu tanya, anak-anak mana? Masih di Solo Pak. Kenapa nggak dibawa? Maunya dibawa. Tapi bagaimana cara bawanya? Lah terus sekarang kalian tinggal di mana? Numpang di rumah orang. Oh, ya udah. Saya akan atur semua, nanti saya bayar anak-anak pindah ke Jakarta, lalu kamu cari rumah kontrakan yang layak, yang bisa anak-anak tinggal, semua isi rumahnya dibelikan saudara. Lalu akhirnya kami bawa anak-anak datang ke Jakarta, pindah. Akhirnya kami melayani di situ. Dari gereja dapat uang bulanan, dari pengusaha itu pribadi saya juga dapat bulanan. Lalu di situ kami bilang begini, Tuhan baik. Langsung nyanyi, ya Tuhan baik. Dengan merdu.
karena mendapat jawaban. Lalu akhirnya kami melayani di sana, semangat, anak-anak pindah, rumah kontrakan baru, dapat semua fasilitas plus dikasih mobil untuk pelayanan. Berjalan semuanya enak, tiba-tiba saya dipanggil sama gembala di gereja itu, Bu. Karena dia lihat pengusaha ini sayang sama kita. Bu, mulai bulan depan Ibu ndak usah khotbah. Terus saya tanya, lah kalau saya nggak khotbah terus berarti saya boleh terima jadwal khotbah di luar, Pak? Ndak boleh. Ibu di sini pengerja, Ibu ketik-ketik jadwal, Ibu gini, ndak boleh terima pelayanan khotbah di luar. Saya itu merasa kok ndak sejahtera. Lalu saya berdoa, saudara. Saya masuk di ruang doa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya menyadari panggilan saya itu penginjil. Saya harus berkhotbah. Nah, kalau saya nggak boleh berkhotbah, saya cuma suruh ngetik-ngetik di kantor. Ini apa yang saya harus lakukan? Saya bertanya sama Tuhan. Saya masuk di ruang doa, saya menangis saat itu. Tuhan tuh jawab begini, aku memanggil engkau sebagai hambaku untuk menyampaikan kebenaran. Kalau di sini kamu udah tidak boleh menyampaikan kebenaran, tinggalkan tempat ini. Tapi untuk meninggalkan tempat itu, berarti saya harus kembalikan mobil. Berarti ke depan gak ada yang bayarin kontrakan. Berarti ke depan bulanan kami tidak ada lagi. Semuanya habis, hilang, dan anak-anak sudah kami bawa ke Jakarta. Kalau saudara jadi saya, apa yang saudara lakukan? Apa saudara? Saudara tinggalkan tempat itu atau bertahan? Yang penting ada di zona nyaman. Kalau saudara jadi saya, saudara pilih apa? Keluar atau bertahan? Yang bilang keluar angkat tangan. Yang bilang bertahan angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya semuanya bingung ya, nggak tahu mau pilih mana ini. Itu pergumulan berat loh. Karena kalau saya tetap tinggal aman secara keuangan, secara ekonomi, anak-anak sekolah semuanya, tapi saya berarti meninggalkan panggilan Tuhan. Sementara kalau saya ikuti panggilan Tuhan, saya kehilangan uang, mobil, rumah kontrakan, dan anak-anak mau sekolah gimana? Di depan tidak ada orang yang menjamin keuangan kami. Lalu saya bilang, Tuhan, saya akan tanya sama suami saya, karena suami istri harus sepakat. Dalam hati saya, kalau tahu gini, saya enggak usah berdoa. Malah dapat jawabannya kok medeni tuh. Menakutkan loh. Lalu saya bilang ke suami saya, aku tuh tadi berdoa. Terus dapat suara Tuhan. Apa? Tuhan bilang tinggalkan semua ini dan ikut Tuhan. Tapi kalau kita tinggalkan semuanya, berarti kita kehilangan semuanya. Bahkan uang bulanan untuk hidup tidak ada lagi. Anak-anak 3. Suami saya jawabnya begini, kalau Tuhan yang suruh, ikut saja. Karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Jadi saya juga bersyukur dapat suami yang ya kami memang hidup hanya mengandalkan Tuhan. Kami tinggalkan, kami balikin mobil, kami kehilangan bulanan, masih plus difitnah. Katanya pergi dari gereja itu karena terima bayaran lebih mahal di gereja besar. Dan itu kami berapa bulan kemudian sudah kehabisan uang kontrakan. Saudara, seringkali ketika kita mengalami ujian, Tuhan itu kasih tunjuk jalan yang tidak masuk akal. Tuhan itu kasih tunjuk jalan yang, aduh Tuhan bagaimana memilih.
Tapi disitulah ingat, ujian itu adalah sebuah proses untuk apa? Menunjukkan mutu atau kualitas iman. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini orang kaya banget, saudara, kaya. Kalau saya tetap di gereja itu, lari dari panggilan, aman kita tiap bulan. Orang kadang kalau ada ucapan syukur apa, dapat transferan, dapat ini, pokoknya aman lah. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan tempatmu, ikut aku. Karena aku panggil kamu dari Solo ke Jakarta bukan untuk ikut orang kaya, tapi ikut aku, Tuhan yang tidak terlihat. Makanya saya cerita tadi sama Pastor Timothy, jangan lihat yang sekarang. Prosesnya dulu, ujiannya dulu itu sangat berat. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab, yaitu yang bernama Ayub. Dalam satu masa, di waktu yang bersamaan, Ayub mengalami ujian bertubi-tubi. Hartanya habis, rumahnya habis, uangnya habis, anak-anaknya mati, kehilangan semuanya, plus menderita sakit yang begitu hebat. Tapi Ayub terbukti menang keluar dari ujian iman. Kenapa? Kita belajar dan kita tiru apa tipsnya Ayub. Buka Ayub 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Waktu engkau dicobai, saudara, mari lakukan ini supaya engkau menang. Ayub 23 ayat yang ke-10, baca bersama 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nomor 1, waktu engkau mengalami ujian iman, katakan di dalam hatimu, Tuhan tahu hidupku. Waktu kita tahu bahwa Tuhan tahu hidup kita, maka kita tidak banyak bertanya. Kalau lagi diuji, tidak usah berisik, amin. Cari pertolongan kanan kiri, coba share, siapa tahu dia bisa tolong, lalu melakukan ini dan itu. Tidak usah. Ingat dulu kita waktu masih sekolah, kalau ada ujian Eptanas, di papan sering ditulis, harap tenang, ada ujian. Jadi kalau engkau lagi ada ujian, harap tenang. Bilang kanan kirimu, harap tenang, ada ujian. Dan itu ternyata tulisan itu, saya setelah jadi Kristen, saya baru menyadari, oh makanya dulu ditulis di papan harap tenang ada ujian. Ternyata itu Alkitabiah. Karena firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Kalau waktu diuji, ndak usah berisik, ndak usah share di Facebook. Aku percaya ya Tuhan, hari ini memang aku lagi bergumul menghadapi masalah keuangan, tapi aku percaya kau doa di Facebook, yang jawab siapa? Mark. Bukan Tuhan Yesus yang jawab. Kalau mau berdoa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa sama Bapamu di tempat yang tersembunyi. Kalau lagi diuji, ndak usah berisik. Itu yang pertama, duduk di kaki Tuhan. Aku tahu, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Jadi saudara, berhentilah bertanya, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Tuhan tuh sebenarnya kan tahu, aku ini gini. Kenapa? Tuhan maha tahu. Dan dia sangat tahu hidup kita. Karena itu kita jangan sok. Bilang lagi kanan kirimu, nggak usah sok tahu kau. Ya, jangan sok tahu. Kalau sok tahu tuh bahaya, saudara.
Lalu yang kedua, baca ayat yang berikutnya, ayat 11. Ini tips yang kedua supaya kita menang dalam ujian iman. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Pastikan langkah hidup kita tetap di jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, apalagi bikin jalan baru. Ayo kenali jalan Tuhan. Waktu lagi diuji, banyak duduk di kaki Tuhan, aku pengen kenal jalanmu. Sebab aku tahu jalan yang paling aman dalam hidupku itu hanya di dalam jalan Tuhan. Jangan bikin jalan baru. Jangan sampai salah jalan. Apalagi sampai salah jurusan. Buat yang sekolah jangan sampai salah ambil jurusan kuliah. Saya dulu salah, waktu sekolah saya ambil jurusan IPA. Setelah dewasa ujian hidupnya ekonomi terus. Padahal saya jurusannya IPA loh. Ujiannya ekonomi terus, nih bahaya kan saudara. Ya. Jadi saudara, ketika engkau salah jalan, kau sendiri yang celaka. Saya tadi cerita, dulu saya tuh waktu baru pertama kali belajar Google Map pertama dulu, saya tuh pelayanan, saya nyetir sendiri, suami saya juga ada pelayanan sendiri. Saya sok-sokan pakai Google Map, udah nggak saya lihat, saya taruh aja denger suara tol. Dia bilang 200 meter belok kiri, di depan ada putar balik. Di depan ada jalan bercabang, tetap di kiri di jalan bercabang. Tiba-tiba saya tembus di dapurnya orang. Saya kaget, lah ada cucian, lah ada panci. Ini saya di mana, naik mobil di belakang dapurnya orang. Jalan kecil. Saya tanya, Bu maaf ya, ini ada jalan tembus nggak? Lah pertanyaan saya, Ibu kenapa tembus sampai di sini? Saya juga enggak tahu, saya ini ikuti Google Map. Ibu di belakang rumahnya orang, gak pernah ada mobil lewat sini. Saya telepon suami saya, aku ini piye toh? Kenapa aku bisa sampai di belakang dapurnya orang? Suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya di Google Map. Saya lihat, untuk naik motor. Itu cuma salah settingan itu. Akhirnya saya tidak bisa putar balik. Saya tanya, Bu saya bisa putar balik? Tidak bisa, masuk got kau. Terus jalan aja terus, tapi ya begitulah, silakan kau nikmati perjalananmu, lihat dapur-dapurnya orang. Pertama, perjalanan saya jadi tambah lama karena saya harus pelan-pelan, takut tabrak kandang ayam, kandang bebek di situ. Yang kedua, semua orang ngeliati saya sepanjang lewat dan mereka maki-maki saya. Kamu itu kalau salah jalan dalam hidupmu, pertama, kau perjalananmu makin panjang. Kedua, hidupmu itu bikin jadi masalah buat orang lain. Amin apa amin? Makanya jangan sampai salah jalan. Ikuti tuntunan Tuhan. Kalau disuruh tobat, ya tobat. Jangan sampai murka Tuhan turun atas hidup kita. Jangan sampai gara-gara kita orang lain juga kena masalah. Yang utang elu, kenapa yang sial gua? Ada orang WA saya, Bu Debbie tolong saya dong, jam 00 malam ini Bu, mobil saya mau diambil Bu, karena saya nggak bisa bayar utang, tolong dong Bu, tolong. Lah yang masalah kamu, kenapa juga kau seret aku dalam masalahmu? Begitu tuh orang kalau salah jalan, nggak ngikuti jalan Tuhan. Nggak usah terlalu banyak gaya hari-hari ini. Kalau memang pas-pasannya naik motor, ya naik motor aja, jangan maksa naik mobil. Itu karena kesombongan. Akhirnya terjadi apa? Gaya elit ekonomi sulit. Bertobat, salah jalan. Akhirnya hidupnya bikin masalah sama orang tua, yang dikejar-kejar orang tua, yang dikejar semua orang. Itu orang kalau salah jalan bikin ribet hidup.
Ayub bilang, aku ikuti jejakmu Tuhan. Ketika Abraham dipanggil keluar dari rumahnya, tanahnya, kediamannya dengan semua kenyamanannya, Abraham itu tidak dikasih peta. Tuhan gak ngomongin ini petanya, kamu ikuti aja itu. Kalau ada Google Map kan enak. Abraham 500 meter putar balik, 100 meter belok kiri. Masalahnya nggak ada. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia ikuti tuntunan Tuhan. Setiap dia berhenti di mana, dia dirikan mezbah, dia berlutut, dia bertanya, Tuhan, aku kemana? Hari-hari ini kebanyakan orang Kristen sudah tidak tanya Tuhan. Tanyanya AI. Apalagi di WA sekarang muncul Meta. Tulisannya mau nanya sesuatu. Saya coba tanya, siapa Debbie Basir? Dia jawab, pembawa acara dunia lain. Saya suruh bertobat ini Meta ini. Bertobat kau. Ya, tapi memang mungkin menurut dia saya ada di dunia lain. Ya. Saya ketik lagi, siapa Debbie Basir? Pembawa acara percaya nggak percaya. Ternyata dia juga tidak maha tahu, saudara. Ya, jangan tertipu. Tanya Tuhan. Apapun tanya Tuhan. Waktu saya diuji, saya nggak boleh khotbah. Saya tanya Tuhan. Tuhan bilang keluar, saya keluar. Kenapa hari ini kami mengalami apa yang Tuhan lakukan sampai seperti ini? Yaitu akibat dari ujian demi ujian yang kami selesaikan dengan cara Tuhan. Kalau engkau selesaikan dengan caramu sendiri, maka engkau tidak pernah naik level. Jadi lama perjalanan imanmu. Harusnya Tuhan berkati kita di umur 40. Kita sudah sampai di tanah perjanjian kita. Kita masih muter-muter sampai 70 masih terputar-putar. Bertobat. Ingat saudara, hidup kita tuh seperti bangsa Israel. Setiap saudara dan saya, kita punya tanah perjanjian masing-masing yang harus kita tuju dalam hidup ini. Kita sampai di situ dan Tuhan mau kita semua cepat sampai. Dan cuma satu kuncinya adalah ketaatan. Ikuti jejaknya. Walaupun kita sambil nyanyi, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Amin. Nggak usah banyak tanya. Jalani aja. Ayub bilang, aku ikuti jejaknya, tidak menyimpang. Kalau menyimpang bikin masalah. Yang berikutnya dia bilang apa? Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jangan suka melanggar firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh hidup kudus, hidup kudus. Tuhan suruh tobat, tobat. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita habis, saudara. Ya, kemarin ada peristiwa satu tempat dugem nightclub terbakar di Jakarta. Banyak korban jiwa yang mati di dalamnya. Bahkan video-videonya beredar. Tapi yang membingungkan ketika video-video beredar, nggak ada satupun teriakan yang menyebut Tuhan. Yang ada cuma mati aku, tolong mati aku. Saudara, saya cuma mau kasih tahu. Bahkan menurut berita katanya di situ ada seorang suami yang meninggal di dalam, yang dia izin ke istrinya mau lembur malam itu. Ternyata pergi naik klub.
Kemana engkau pergi hari-hari ini, tolong pertimbangkan. Karena bisa jadi itu tempat matimu. Karena kita nggak ada yang tahu kita mati di mana. Ya, matilah di tempat yang tepat yang Tuhan mau. Amin. Udah mau kiamat loh. Masih juga suka pergi dugem. Saya selalu berkhotbah, saya selalu ngomong. Ya, itu di tempat seperti itu, tempat maksiat. Itu dunia malam. Kita ini anak Tuhan. Alkitab bilang telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan. Biar firman-Nya di mulut kita, hatinya di sanubari kita. Kalau firman Tuhan di hati kita, maka kita tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kita perlu berdoa. Kita nggak pernah tahu kita mati di mana. Kalau mereka tahu malam itu mereka mati di situ, mereka pasti tidak akan ke situ. Tapi semuanya sudah terjadi. Sudah terjadi, mau di apa, nggak bisa ngomong. Ya, bahkan ada beberapa jenazah yang sudah tidak ditemukan, sudah terbakar benar-benar kayak dikremasi jadi abu. Saudara, mari kita merenung banyak hari-hari ini. Taruh firman Tuhan dalam hati kita. Supaya kita dituntun oleh firman itu. Jangan hidup di dalam dosa. Supaya pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Itu saja Ayub bilang, tidak kulanggar firman-Nya, dan semua perintah di bibirnya itu tidak kulanggar, bahkan di sanubariku, di dalam hatiku aku simpan semua ucapan mulut Tuhan. Hari-hari ini apa yang ada di hati kita? Taruh firman Tuhan, saudara. Dan yang terakhir dikatakan di sana, Tuhan bilang begini, Ayub bilang begini. Tetapi ia tidak pernah berubah. Tuhan gak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Kalau sudah keputusan Tuhan, gak ada yang bisa halangi, saudara. Makanya hati-hati dengan hidup ini. Karena Tuhan itu punya kedaulatan atas hidup kita. Yang kita gak bisa mengerti. Kalau Tuhan sudah bilang selesai, ya selesai. Kalau dia bilang oke, ya oke. Lalu dikatakan dia akan, apa yang dikehendakinya itu dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara, hidup kita ini adalah ketetapan Tuhan. Apapun ujian yang harus kita jalani, jalani aja. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana besar atas hidup kita masing-masing. Amin. Waktu saya terima Yesus pertama, lalu saya diusir dari keluarga saya. Tuhan tidak kasih tahu sama saya, Debbie, kamu keluar aja dari rumah. Nanti aku akan menyertai kamu. Nanti kamu akan jadi YouTuber. Nanti subscribe-nya nanti hampir 1 juta. Nanti aku berkati engkau. Tidak, Tuhan tidak kasih tahu. Semuanya tidak terlihat. Mengikuti jejakmu Tuhan, sering aku tidak mengerti. Tapi lebih baik kau tidak mengerti namun tetap percaya, amin. Enggak terlihat. Saya tidak mendapat iming-iming apapun ikut Yesus dan meninggalkan keluarga saya. Saudara pikir itu mudah? Untuk meninggalkan keluarga berarti saya harus tinggalkan semua kenyamanan saya. Tapi cuma satu yang saya percaya. Aku mengikuti Tuhan yang punya rencana yang luar biasa atas hidupku. Dia tidak iseng panggil saudara untuk percaya kepada dia. Dia panggil saudara supaya engkau menghidupi rencananya yang besar atas hidupmu itu. Dan Tuhan mau semua kita menjadi suratan Kristus yang terbuka agar lewat hidup kita nama Tuhan itu bisa dipermuliakan. Amin. Rencananya besar atas hidup saudara. Jangan habiskan waktumu dengan berputar-putar karena kau salah jalan. Yang mudah-mudah dengar baik-baik. Kalau kau mau menikah, juga jangan sampai salah menikah.
Daripada kau berputar-putar dan hidupmu tidak pernah sampai pada tujuan Tuhan, lebih baik hari-hari ini cari jejaknya Tuhan. Berjalan di dalam firman-Nya, jangan melanggar dari apa yang sudah Tuhan sampaikan. Saya berdoa biar kita semua mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan biar kita juga boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan ini waktunya sudah habis loh, tinggal 3 menit. Cepat sekali nih jam. Padahal saya belum apa-apa ini. Ya, tapi ya sudah saudara, saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apapun ujian yang sedang saudara hadapi, mari bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, Tuhan Engkau baik. Ya, Tuhan baik. Ya, Tuhan sangat baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan itu sempurna. Walaupun seringkali kami tidak mengerti, walaupun seringkali kami salah sangka terhadap Tuhan, walaupun seringkali kami berpikir bahwa Tuhan tidak tahu jalan hidup kami, tapi hari ini kami mau bilang Tuhan, bahwa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Lidah kami hanya memuji, Yesus, memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami.
Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan bersama saudara, hari-hari ini engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Bahkan engkau mungkin berkata, Tuhan, rasanya begitu berat. Tapi untuk menjadi sesuatu yang berharga itu tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Emas itu kalau dia bisa berteriak panas, dia dihancurkan seperti debu. Tapi itulah cara pemurnian untuk membuktikan sesuatu yang murni. Hari ini mungkin engkau sedang diremukkan, engkau sedang dihancurkan oleh Tuhan. Tapi katakan pada Tuhan, aku rela Tuhan dibentuk oleh Engkau. Biar aku menjadi sesuatu yang mulia di mata Tuhan, sehingga Engkau beri kepercayaan yang mulia. Bentuk hidup kami Bapa, bentuk hidup kami Tuhan. Keluarkan segala sesuatu yang mencemarkan kemurnian iman kami. Mari datang sama Tuhan, bawa hidupmu hari ini dan katakan, bentuk aku Tuhan, proses aku Tuhan. Bilang pada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu suami istri yang kau bergandengan tangan, hari ini juga bilang sama Tuhan, proses kami Tuhan diawali dari rumah tangga kami Bapak. Perbaiki kami di mata-Mu Tuhan. Kalau ada amarah, kebencian, ada sesuatu yang sering kali terjadi, sehingga kami dengan ego kami minta ampun sama Tuhan. Kami mau menjalani setiap proses yang Kau izinkan terjadi dengan hati yang sungguh-sungguh bersatu dalam kasih-Mu Bapa. Kami mau tinggalkan segala dosa-dosa yang dapat mencemarkan kemurnian iman kami. Ampuni kami Tuhan, bawa rumah tangga kami semakin berkenan di mata Tuhan, agar anak cucu kami boleh melihat teladan iman, kemurnian itu dari hidup kami. Datang pada Tuhan hari ini saudara, dia meremukkan, dia mengasihi engkau, karena dia ingin sesuatu yang berharga keluar dari diri. Nilainya lebih berharga dari emas yang fana. Katakan di hadapan Tuhan sekali lagi, bahwa satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas iman kita. Karena itu mari kita berusaha saudara. Firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, karena itu kami juga berusaha, supaya entah kami diam dalam tubuh ini ataupun kami diam di luarnya, satu saat ketika mati kami tetap dalam perkenanan Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara, bilang, Tuhan bawa kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, menjaga iman dan kesehatan manusia rohani kami. Karena ada begitu banyak hal yang mencoba menyeret kami hari-hari ini. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar, tapi orang yang berpegang pada firman Tuhan, mereka akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada kekuatan lain selain dalam firman-Mu Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, mereka akan terus berjalan, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Amen. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan. Amen. Yang datang suami istri boleh bergandengan tangan. Katakan, Tuhan kami menyerahkan rumah tangga, keluarga, pernikahan kami Tuhan.
Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa, dalam kesucian, dalam kekudusan. Kami harus menjadi berkat bagi anak cucu kami, supaya bukan kutuk yang ada dalam hidup mereka. Tuhan, jagai hidup kami. Di dalam pekerjaan kami punya tangan yang kudus. Dalam melakukan apapun hidup kami kudus. Dalam pernikahan kami kudus Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa, agar kami boleh layak satu saat berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami berdoa hari ini biar berkat Tuhan mengalir bagi anak cucu kami, bagi pekerjaan kami, semuanya di dalam